presenting Grand Batang City, the largest integrated industrial estate in Indonesia. Grand Batang City merupakan sebuah kawasan industri terpadu yang terletak di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Indonesia. Kawasan ini memiliki lahan dengan luas 4.300 hektar. Kawasan ini dikembangkan oleh PT Kawasan Industri Terpadu Batang atau yang disingkat dengan KITB dan diluncurkan pada tahun 2020. Grand Batang City sendiri merupakan bagian dari salah satu proyek strategis nasional Indonesia. Grand Batang City dilengkapi dengan fasilitas modern sebagai penunjang untuk mendukung lajunya pertumbuhan ekonomi seperti kawasan industri, kawasan komersial, kawasan perumahan, pembelajaran, dan fasilitas publik. Grand Batang City juga memiliki akses transportasi yang sangat baik. Dengan akses cepat ke jalan tol dan pelabuhan utama, kawasan ini siap menyambut investasi global dan meningkatkan daya saing di industri Indonesia. Grand Batang City menampung berbagai jenis industri seperti manufaktur, otomotif, elektronik, farmasi, logistik, dan energi terbarukan. Kawasan ini menyediakan ruang khusus untuk pabrik-pabrik berteknologi tinggi dan industri berat, serta beberapa fasilitas pergudangan dan komersial yang berfungsi mendukung rantai pasok regional dan nasional. Adapun penerapan praktik keberlanjutan di Grand Batang City sangat penting untuk menjaga ekosistem dan juga mendukung pembangunan jangka panjang. Kawasan ini menghadirkan beberapa infrastruktur yang mendukung keberlanjutan, seperti pengolahan air limbah, pengolahan sampah, dan pengembangan sumber energi terbarukan untuk mengurangi jejak karbon mereka. Dengan adanya fokus pada keberlanjutan, Grand Batang City berupaya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, sekaligus meningkatkan daya saingnya sebagai kawasan industri yang ramah lingkungan dan efisien secara energi. Identifikasi siklus hidup dan aliran di kawasan industri terpadu Batang dari bahan mentah, proses produksi hingga pembuangan limbah. Yang pertama, pemasukan bahan mentah. Di Grand Batang City, bahan baku diangkut melalui jalur darat atau tol Semarang-Batang dan laut pelabuhan Tanjung Mas langsung menuju fasilitas penyimpanan di pabrik. Fasilitas logistik dan gudang penyimpanan membantu mengoptimalkan waktu dan biaya distribusi bahan mentah hingga tenan industri. Yang kedua, proses produksi. Tenan di kawasan ini didukung dengan infrastruktur standar pabrik modular yang disesuaikan serta fasilitas listrik dan air untuk memastikan kelancaran operasional. Bahan mentah kemudian diproses menjadi produk jadi atau semi jadi dengan dukungan sistem penyediaan listrik dan air bersih yang terpusat. Yang ketiga, pengolahan limbah. Grand Batang City memiliki sistem pengolahan limbah yang menyeluruh untuk mengelola limbah industri. Limbah cair, padat, dan gas dari proses produksi diproses di fasilitas pengolahan limbah internal. Air limbah diolah sebelum dilepas ke lingkungan atau dialirkan kembali untuk digunakan dalam proses produksi. Hal ini mengurangi dampak lingkungan dan memastikan keberlanjutan operasional sesuai standar. Yang keempat, distribusi produk jadi. Setelah produk jadi diproduksi, barang-barang tersebut dikirimkan melalui akses tol dan pelabuhan yang terhubung dengan berbagai wilayah, baik domestik maupun internasional. Infrastruktur transportasi yang efisien memudahkan distribusi produk ke pasar. Dan terakhir, yaitu pengolahan sisa dan daur ulang. KITB atau Kawasan Industri Terpadu Batang mempromosikan praktik daur ulang untuk bahan yang dapat diproses ulang. Dengan adanya area khusus untuk pengelolaan limbah daur ulang, limbah yang tidak dapat didaur ulang dikelola sesuai dengan regulasi untuk meminimalkan dampak lingkungan. Kawasan Industri Terpadu Batang modal berkerjasama dengan pihak ketiga untuk mengolah sisa produksi yang memiliki potensi daur ulang lebih lanjut. Berikut beberapa dampak lingkungan dari Kawasan Industri Terpadu Batang atau KITB berdasarkan tahapan siklus hidupnya. Yang pertama, siklus perencanaan dan pembangunan. Pada emisi, terdapat peningkatan seperti CO2 yang dihasilkan dari alat berat, kendaraan konstruksi, dan pembukaan lahan atau deforestasi. Pada limbah cair, seperti potensi limpasan bahan kimia atau minyak, pelumas, atau semen yang dihasilkan ke badan air sehingga dapat mencemari air.
Pada sumber daya alam, pemanfaatan besar-besaran pasir, batu, atau air untuk konstruksi, serta kemungkinan eksploitasi ekosistem setempat. Siklus kedua yakni operasional dan produksi. Pada emisi yang dihasilkan seperti pelepasan gas rumah kaca atau CO2, nitrogen oksida atau SOx dari proses produksi dan pembakaran energi fosil. Pada limbah cair, pengeluaran bahan kimia yang berbahaya dari proses industri seperti logam berat atau zat beracun yang dapat mencemari air tanah. Pada sumber daya alam, konsumsi listrik, air, dan bahan mentah yang tinggi dapat memenuhi kebutuhan pabrik sehingga membuat kebutuhan pabrik menjadi tinggi. Yang ketiga, siklus transportasi dan distribusi. Emisi yang dihasilkan seperti polusi udara dari kendaraan pengangkut barang dan distribusi produk atau emisi karbon dan truk dan kontainer. Pada limbah cair, yang dihasilkan potensi bocornya bahan bakar atau oli dari kendaraan ke tanah atau air. Pada sumber daya alam, penggunaan energi atau BBM untuk transportasi skala besar dapat mempengaruhi sumber daya alam. Siklus yang keempat yakni pengolahan limbah yang dihasilkan pada emisi yakni gas metana atau CH4 dan karbon dioksida atau CO2 dari tempat pembuangan akhir dan pembakaran limbah. Pada limbah cair, risiko rembesan limbah berbahaya dari tempat pembuangan ke lingkungan sekitar. Pada sumber daya alam, pengurangan bahan daur ulang yang tidak dioptimalkan dapat meningkatkan kebutuhan bahan mentah yang baru. Siklus yang kelima yakni penyusupan atau redevelopment, yang terdiri dari emisi yang dihasilkan pencemaran dari proses pembongkaran atau debris atau debu. Pada limbah cair, kontaminasi air tanah dari sisa limbah dari material. Dan sumber daya alam, lahan yang kritis yang sulit dipulihkan akibat pencemaran berat. Standar ISO 14000 merupakan standar nasional yang digunakan untuk manajemen limbah dan memang dirancang untuk membantu kawasan industri, termasuk juga kawasan industri Kota Batam. Standar internasional juga dirancang untuk membantu meningkatkan kelestarian lingkungan di kawasan industri. Berikut beberapa peran utama standar ISO 14000 dalam mendukung manajemen lingkungan negeri yang baik. Sebagai kerangka sistematis untuk manajemen lingkungan, ISO 14000 mencakup pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan perbaikan terus-menerus, sehingga ISO 14000 dapat digunakan untuk memastikan bahwa kegiatan industri berjalan secara efisien dan meminimalkan dampak lingkungan. Sebagai upaya meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik, dengan menerapkan ISO 14000, kawasan industri seperti Grand Batang City dapat menunjukkan komitmennya terhadap lingkungan. Sertifikasi ini juga membantu meningkatkan reputasi kawasan tersebut sebagai zona industri yang berkomitmen pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Hal ini tentu saja dapat menarik lebih banyak investor yang memiliki visi keberlanjutan serta membangun kepercayaan masyarakat dan pemerintah lokal. Sebagai upaya efisiensi operasional dan pengurangan biaya, penerapan ISO 14000 membantu kawasan industri mengurangi biaya operasional melalui efisiensi energi, pengurangan limbah, dan peningkatan proses produksi. Dengan menerapkan standar ini, industri dapat mengoptimalkan penggunaan energi dan bahan baku, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan meminimalkan dampak negatif lainnya terhadap lingkungan. Sebagai pedoman untuk menjalankan regulasi lingkungan, standar ISO 14000 membantu kawasan industri memenuhi regulasi lingkungan yang berlaku baik nasional maupun internasional. Dengan menerapkan ISO 14000, kawasan industri dapat mengidentifikasi risiko dan peluang terkait regulasi, serta mengembangkan langkah-langkah untuk memenuhi standar lingkungan yang ketat. Di Grand Batang City, standar ISO 14000 digunakan untuk mengelola dan juga mengurangi dampak lingkungan melalui beberapa kebijakan lingkungan. Grand Batang City dapat menerapkan sistem pemisah, daur ulang, dan pengolahan limbah yang lebih efisien untuk memastikan bahwa limbah industri tidak mencemari lingkungan sekitar.
Pengolahan air limbah juga dapat dilakukan secara komprehensif untuk meminimalkan pencemaran sungai dan laut. Grand Batang City juga dapat menerapkan praktik seperti mengurangi konsumsi energi melalui penggunaan teknologi hemat energi seperti penggunaan lampu LED di area industri. Kawasan ini juga menerapkan energi terbarukan seperti tenaga surya atau angin untuk mengurangi emisi karbon dan ketergantungan pada energi fosil. Hal ini tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga dapat mengurangi dampak lingkungan dari emisi karbon. Konsep ekosistem industri dapat diterapkan pada program dan proses di kawasan industri agar dapat meningkatkan efisiensi sumber daya, mengurangi limbah, dan mendukung keberlanjutan. Berikut beberapa implementasi dari ekosistem ekosistem. Beberapa implementasi ekodesain pada produk atau proses manufaktur yang mempertimbangkan dampak lingkungan sepanjang siklus hidupnya. Seperti produk atau peralatan manufaktur yang terdiri dari beberapa implementasi berikut. Yang pertama, pada material yang ramah lingkungan, seperti penggunaan material baja yang didaur ulang atau bioplastik yang ramah lingkungan. Yang kedua, efisiensi energi dengan menggunakan rancangan mesin yang hemat energi seperti motor yang berkecepatan variabel. Yang ketiga, desain modular. Penggunaan suatu komponen yang mudah diperbaiki atau diganti untuk memperpanjang usia pakainya. Yang keempat, pengurangan limbah dengan penggunaan teknologi dengan presisi tinggi atau 3D printing untuk meminimalkan limbah yang dihasilkan. Implementasi selanjutnya yakni proses produksi. Proses produksi ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, optimalisasi energi dengan penggunaan energi yang terbarukan seperti surya atau angin agar dapat mengoptimalkan energi yang digunakan. Yang kedua, pengelolaan air. Pengelolaan air seperti limbah cair dapat digunakan untuk diolah dan digunakan kembali. Yang ketiga, lean manufacturing. Contoh implementasi dari lean manufacturing yakni dengan meminimalkan penggunaan bahan baku dan limbah prosesnya. Yang kedua, ekosistem industri. Implementasi dari ekosistem industri di kawasan industri terpadu Batang dapat menciptakan simbiosis industri di mana limbah satu industri menjadi bahan baku industri lain. Implementasi dari ekosistem ini terdiri dari pemanfaatan limbah yang terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, sisa produksi seperti limbah logam yang dapat didaur ulang untuk menjadi produk baru. Yang kedua, energi panas sisa yang dimanfaatkan oleh industri lain untuk pengeringan atau pemanasan. Yang ketiga, limbah cair dan organik, di mana limbah cair ini diolah untuk irigasi. Limbah organik diubah menjadi biogas. Selain itu, implementasi dari ekosistem industri ini terdapat kolaborasi infrastruktur yang terdiri dari yang pertama, fasilitas bersama dengan penggunaan sistem pengolahan limbah dan logistik hijau dengan kendaraan listrik agar dapat lebih efisiensi dalam penggunaannya. Yang kedua, jaringan simbiosis dengan penggunaan limbah satu pabrik jadi bahan baku pabrik lain, misalnya limbah plastik untuk bahan bangunan. Pendekatan ekodesain untuk suatu produk atau fasilitas yang ada di kawasan industri terpadu Batang yang meminimalkan konsumsi energi dan memudahkan daur ulang dapat meliputi yang pertama, bangunan hemat energi. Yang mana bangunan hemat energi ini dapat memanfaatkan seperti panel surya sebagai pencahayaan alami dan insulasi termal tinggi. Yang kedua, sistem daur ulang dari air hujan yang digunakan untuk penggunaan kembali seperti penyiraman tanaman dan sanitasi. Yang kedua, produk yang mudah untuk didaur ulang seperti penggunaan bahan monomaterial dan desain modular dan penyertaan kode material untuk memudahkan dalam mendaur ulang produk tersebut. Yang ketiga, sirkular ekonomi, di mana dengan memanfaatkan limbah energi panas dapat digunakan untuk kebutuhan lain
seperti memanaskan air dan mendaur ulang air limbah dari proses produksi untuk diolah ulang untuk dipakai kembali. Selanjutnya, dengan memanfaatkan limbah padat atau plastik atau logam, dapat didaur ulang menjadi bahan baku untuk suatu produk baru. Analisis energi kawasan industri terpadu bakar. Kita akan mengidentifikasi konsumsi energi utama di kawasan industri ini, serta dari mana sumber energi. Sumber energi yang digunakan oleh kawasan industri terpadu bakar atau KITP yakni gas dan biomasa. Gas yang menjadi infrastruktur perusahaan ini bersumber dari lapangan gas Jamaran Tiupi, wilayah kerja Lorat dan wilayah kerja Jepang, lapangan cendana alas tua dan wilayah kerja Tuban, lapangan Sumber 2 yang melalui proyek strategis nasional PSN di Pagas, Cirebon, Semarang, di Semarang, Satu, Ruas Semarang, adanya pengaliran gas yang bersumber dari gas yang merupakan bagian tugas dari Kementerian SDM yang terkuat dalam peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2022 tentang percepatan investasi melalui pengembangan KITP Provinsi Jawa Tengah. Klausul pasal 11 A dan B disebutkan bahwa memfasilitasi dan memastikan percepatan terbangunnya infrastruktur gas, listrik, dan atau sumber daya energi lain untuk pengembangan kawasan industri terpadu bakar, serta memastikan kecepatan pembangunan gas, listrik, dan atau sumber daya energi lain di kawasan KITP dengan harga yang tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat menunjang keterisipan kawasan industri yang ramah investasi berkelanjutan dan yang terpenting ramah KITP bekerjasama dengan perusahaan gas negara TBK sehingga memiliki infrastruktur distribusi gas bumi sepanjang 5 km dengan diameter 8 inci dari 4 transisi diesel tahap 1 dengan kapasitas mencapai 15 juta standar kaki kubik per menit. Pengaliran gas ke KITP memanfaatkan infrastruktur pipa gas besar. Dengan memanfaatkan infrastruktur pipa gas ini, benefit yang akan dicapai industri adalah harga gas yang relatif lebih terjangkau dengan tarif penggunaan gas yang lebih rendah. Selain itu akan memenuhi kebutuhan gas dalam negeri untuk industri, pembangkit listrik, komersil, dan rumah tangga. Kemudian dapat juga mengurangi konsumsi sekitar kilogram melalui jaringan gas rumah tangga sehingga akan mengurangi subsidi LPG sebesar 0,1 per tahun dan mengurangi devisa dari impor LPG sebesar 0,33 triliun per tahun. Selain itu akan terjadi penghematan biaya masak LPG untuk jaringan gas sebesar 0,5 triliun per tahun untuk 500.000 pendapatan gas 0,4 triliun per tahun dan BP iuran BPH gas sebesar 0,06 triliun per tahun. Selanjutnya ada diskusi potensi penerapan energi terbarukan, efisiensi energi atau sistem pengembangan energi di kawasan industri terpadu bakar yang diperlakukan untuk mengurangi emisi karbon. Yang pertama ada reservoir air baku dan drainase utama. Yang kedua ada instalasi pengolahan air bersih dan jaringan perpipaan. Yang ketiga ada instalasi pengolahan air limbah terintegrasi dan jaringan perpipaan. Yang keempat ada tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST, reservoir air baku dan drainase utama. KITP akan memiliki dua reservoir air yang berada di sisi timur dan barat guna memenuhi ketersediaan air baku para tenan KITP. Saat ini sudah terbangun reservoir air baku di sisi barat yang memiliki kapasitas 1 juta meter kubik dan menghasilkan air bersih sekitar 8,9 juta meter kubik per tahun. Reservoir air baku di sisi timur memiliki kapasitas 5.000 meter kubik dan menghasilkan air bersih sebanyak 6,7 juta meter kubik per tahun. Selanjutnya, instalasi pengolahan air bersih dan jaringan perpipaan. KITP direncanakan memiliki dua instalasi pengolahan air bersih. KITP dengan kapasitas
penerapan-penerapan yang dilakukan di kawasan industri. Di antaranya, sistem pengelolaan limbah dan integrasi, dukungan instalasi pengelolaan air limbah atau IPA DKIP, lalu pengelolaan air limbah atau effluent dan IPA DKIP, dan pengelolaan limbah padat serta sampah, lalu jalur pengangkutan sampah. Sistem pengelolaan limbah terintegrasi. Sistem pengelolaan limbah terintegrasi ini merupakan penggabungan dari berbagai strategi pengelolaan limbah yang membuat proses pengumpulan, pengolahan, pembuangan limbah menjadi lebih optimal dengan meminimalisir dampak negatif kepada lingkungan. Di KITP ini, pengelolaan air limbah termasuk pengumpulan air limbah tidak berbahaya di wilayah, pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya di wilayah, pengelolaan dan daur sampah yang meliputi pengumpulan sampah tidak berbahaya dan sampah berbahaya, pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya dan berbahaya, serta produksi kompos sampah organik. Kemudian yang kedua, dukungan instalasi pengolahan air limbah atau IPA di KITP. Operasi KITP didukung instalasi pengolahan air limbah IPA yang berkapasitas 18.000 meter kubik per hari yang siap beroperasi terintegrasi dengan treatment limbah kena mulai dengan kapasitas 35 ton per hari bagian dari tempat pemrosesan sampah terpadu TPST dengan kapasitas 140 ton per hari. Untuk fase 2, KITP menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Lini Jakarta untuk membangun jaringan IPA limbah sepanjang 12,7 km dan jaringan pipa bersih 6,7 km. KITP juga menerapkan praktik manajemen air, limbah, dan effluent pada operasional persenawan serta mendorong seluruh tenan di lingkungan kawasan untuk menerapkan praktik manajemen lingkungan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, pengelolaan air limbah atau effluent dan limbah di KITP. Proses pengelolaan air limbah atau effluent dilakukan di instalasi pengelolaan air limbah atau IPA dan berjalan terintegrasi dan dipantau terpusat. Kualitas olahan effluent dari IPA mengacu pada standar baku sesuai tanah sesuai peraturan daerah provinsi Jateng nomor 5 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi Jateng nomor 10 tahun 2004 tentang lokasi unit pengelolaan air limbah atau IPA yang dilaksanakan oleh KITP terdiri dari 3 klaster dengan luas sebesar 4.300 hektar. Instalasi pengelolaan air limbah untuk klaster 1 akan dibagi menjadi 2, yaitu kawasan 450 hektar dan 3.100 hektar. Untuk klaster 2 dan 3 masing-masing hanya memiliki satu instalasi pengolahan air bersih. Untuk skema pengolahan air limbah di seluruh kawasan ini dilakukan dengan tata-tata. Antaranya, seluruh pengolahan air limbah akan dibuang menuju instalasi pengolahan air limbah terpusat di masing-masing klaster. Lalu untuk buangan industri, air limbah sebelum dibuang ke pipa, air di kawasan harus diolah terlebih dahulu berdasarkan baku mutu limbah atau BMPL yang dikeluarkan oleh pengelola kawasan. Sedangkan pembuangan air limbah kawasan harus diolah terlebih dahulu dengan keluaran atau effluent yang mengacu pada peraturan daerah provinsi Jawa Tengah nomor 5 tahun 2012 tentang baku mutu limbah. Selanjutnya, pengelolaan limbah padat dan sampah. Selain kesiapan fasilitas pengelolaan air limbah atau effluent, KITP juga memastikan kesiapan fasilitas pengelolaan limbah padatan dan sampah saat mulai beroperasi di tahun 2005. Pengelolaan limbah dan sampah dilakukan terpusat melalui aplikasi Smart Waste Management System yang bertujuan untuk mengurangi dampak pencemaran yang dapat merusak atau membahayakan lingkungan, dan kesehatan serta kelangsungan hidup manusia maupun makhluk hidup. Kemudian, secara bertahap akan dapat mendukung penerapan ekonomi sirkuler melalui pemanfaatan kembali timbunan limbah yang diolah. Pengelolaan limbah dilakukan sesuai dengan jenis melalui pendekatan 3R, yaitu mengurangi atau reduce, memakai kembali atau reuse, dan daur ulang atau sesuai dengan PP nomor 22 tahun 2021. Pengelolaan limbah padatan P3 meliputi pengurangan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan. Dan untuk jalur pengangkutan sampah, pola pengangkutan sampah di kawasan industri dilakukan setiap hari. Moda transportasi pengangkutan sampah menggunakan kompakter untuk menghindari bau dan tercecernya sampah di jalanan yang mengakibatkan akan mengganggu estetika kenyamanan. Pengangkutan akan dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 hari, yaitu waktu pagi dan waktu sore hari. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi penumpukan sampah yang ada di TPS masing-masing kegiatan atau sampai ke tahap kesimpulan dan refleksi. Dan kita akan meringkas kembali bagaimana penerapan konsep RJA ISO 14000, EcoDesign, dan APIS di beberapa tempat dan juga kawasan industri serta data. Kemudian kita akan merefleksikan pentingnya peran industri dan bagaimana peran kita sebagai calon profesional industri supaya bisa berkontribusi dalam upaya pengembangan di masa depan. Analisis siklus atau life cycle atau PCA. NCA pada kawasan industri seperti kawasan industri tempat kota memiliki tujuan untuk memahami dampak lingkungan yang tinggi pada setiap tahap siklus hidup material dan produk yang dihasilkan dengan siklus dan aliran data, tangan pemasukan data, bagian proses produksi, dengan tingkat pengolahan tempat tersebut dan menerima pengelolaan di sisi dan tempat. ISO 14000 merupakan standar internasional untuk
kawasan industri seperti KITB dan juga dirancang untuk meningkatkan kinerja. Dengan penerapan ISO 14, KITB dapat menunjukkan komitmennya terhadap lingkungan. Sertifikasi ini juga membantu meningkatkan reputasi kawasan tersebut sebagai zona industri yang berkomitmen pada keberlanjutan dan tanggung jawab. Diklaim atas standar ISO 14 ini dapat diterapkan untuk mengelola dan mengurangi dampak lingkungan melalui beberapa pendekatan, diantaranya sistem pemisahan, daur ulang, pengelolaan limbah yang lebih efisien, mengurangi konsumsi energi melalui penggunaan teknologi yang hemat energi. Pengembangan yang ada di KITB memiliki pada peningkatan kapasitas produksi industri sambil mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Infrastruktur yang ada mencakup transportasi modern, sistem pengelolaan yang terintegrasi, dan fasilitas yang terbarukan, semuanya mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Dengan menciptakan ruang hijau dan area komersial yang mendukung, KITB memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan udara di sekitar masyarakat, serta menciptakan sinergi antara industri dan komunitas secara keseluruhan. KITB adalah contoh proyek industri yang mengintegrasikan keberlanjutan dan efisiensi yang berpotensi menjadi model bagi kawasan industri di Indonesia dan Asia Tenggara. KITB diharapkan dapat menjadi contoh untuk kawasan industri lain karena kawasan industri ini menerapkan berbagai macam sistem yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.